record pen, jadi aku merecord dulu. Diulangi dari awal. Padahal udah diingetin tadi. Iya. Terus gimana, Peng? Lanjut mau slide-in di. Oh iya, sabar. Nih. Ih, bahasa Jawa. Aku nggak ngerti. Ada subtitlenya di bawah. Lanjut Mbak Anda. Oke. Kenapa sih kita kemarin memutuskan untuk bahas kenapa kita perlu memodel anxiety gitu ya? Kita perlu mengingat kembali gitu ya bahwa di NLP itu kan ada presuposisi. Yes, competence. Presuposisi. Ya Allah. Ya, bantuin dong. Iya. Ada presuposisi. Atau aku dijadiin co-host biar ikut bantu. Oh ya, siap Mbak ini. Nah, jadi ada presuposisi yang kita ambil di di bagian ini ketika kita mau memodel kecemasan gitu kan. Jadi yang pertama itu adalah people have all resource they need. Jadi orang itu, setiap individu itu pasti punya sumber daya yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalahnya, untuk menghadapi situasinya kayak gitu. Jadi mereka itu seringkali sumber daya itu tidak disadari gitu ya, atau disadari tetapi tidak berjalan gitu ya, atau tidak berjalan dengan selaras seperti itu. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah bahwa individu tuh perlu belajar untuk menyelaraskan atau untuk menyadari yang resource yang dimilikinya ini. Gitu. Terus yang kedua gitu, ini every problem is a skill run by a strategy. Jadi setiap permasalahan itu sebetulnya itu adalah keterampilan, gitu. Yang itu tuh dijalankan dengan strategis gitu ya. Jadi ada ada pola-pola tertentu gitu ya. Keterampilan ini ada pola-pola tertentu, dan permasalahan itu adalah sebetulnya adalah keterampilan yang berjalan atau yang dilakukan dengan pola-pola tertentu. Yang ketiga adalah the map is not your territory. Gitu kan ya Mbak Anda ya? Iya. Nah, mungkin perlu kita share juga ya, Peng, yang dimaksud dengan strategi di sini bukan strategi, tapi di NLP itu ada pola-pola yang dinamakan strategi, yang itu berupa struktur yang ada di internal representasi. Betul kan? Jadi biar nggak, karena ini ada teman-teman yang dari NLP online juga, jadi biar sepemahaman. Gitu. Nah, oke, jadi memang setiap... Contoh Mbak. Apa? Contoh strategi. Oh, nanti ya, sabar ya Bu. Aku siap. Ah ya, tenang. Jadi kuncinya belajar itu katanya kan sabar, dan sabar. Makatan Bu Tejo. Yeay. Oke, lanjut ya Bu Tejo ya, lanjut. Oke. Nah. Kok aku jadi Bu Tejo sih, ya Allah. Lah kan pertanyaan-pertanyaannya solutif dari tadi ya kan. Nah. Oke, jadi kita lanjut. Kita akan melihat sedikit definisi, sedikit agak banyak ya. Kita mengambil dari kecemasan secara umum dan kita mengambil dari DSM-4. Nah, kalau ada yang dokter itu ada di ICD-10 juga. Jadi kecemasan itu adalah munculnya rasa cemas atau khawatir yang berlebihan dan tidak terkendali
terhadap berbagai hal dan kondisi yang akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi sering muncul pop-up dalam pikiran seseorang yang itu mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, sedangkan anxiety dalam DSM-4 nggak jauh berbeda sebenarnya. Jadi yang pertama itu ada rasa gelisah. Ada rasa, kalau di NLP itu disebutnya state ya, kalau rasa. Ada rasa gelisah, kelelahan. Kelelahan ini sudah masuk ke fisiologisnya. Kemudian terfokus pada hal-hal tertentu. Ini ada di internal representasinya. Jadi di IR-nya itu sudah mulai terfokus dengan kondisi-kondisi tertentu, mudah tersinggung. Mudah tersinggung itu masuk ke state, kemudian ada kekakuan otot, ini reaksi secara fisiologisnya, kemudian tidak mampu tidur atau tidak bisa tidur atau berkonsentrasi. Gitu ya. Kalau lihat dari definisi ini, kita mencoba mau melihat dari strukturnya, kita sudah mulai bisa melihat bahwa dari internal representasinya itu adalah fokus pada hal-hal tertentu, kemudian ada sehingga muncul rasa gelisah, kemudian mudah tersinggung secara fisiologis itu juga muncul, ada kekakuan otot, ada kelelahan dan tidak bisa tidur dan sulit berkonsentrasi. Nah, tingkatan yang lebih tinggi lagi ada serangan panik menunjukkan respon dengan intensitas yang lebih berat, termasuk jantung berdebar, kemudian berkeringat, gemetar, sulit napas, nyeri dada, perut, sampai dengan mual, pusing, dan ketakutan yang sangat terhadap kematian atau hilangnya kontrol. Gitu. Nah, ini ada panic attack atau serangan panik, itu juga masuk ke dalam anxiety disorder. Kemudian yang ketiga, cara menangani kecemasan seringkali berakibat munculnya keluhan atau simptom lain berupa penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan, gangguan makan, menghindar berlebihan, perilaku kompulsif, kekerasan, dan perilaku lainnya. Jadi yang sering terjadi sih kebanyakan kalau kecemasan tidak mau terlibat, tiba-tiba menghilang. Nah, ini nanti akan kita bahas dengan expert kita yang akan kita datangkan malam hari ini. Tadinya sebenarnya mau bahas hasil dari klien gitu ya, tapi kami putuskan karena ini untuk belajar bersama gitu, kita coba untuk kita model bersama-sama malam ini, model expert kita di bidang kecemasan. Ya, bagus banget ya. Tapi alhamdulillahnya setelah belajar NLP dia jadi menyadari strukturnya sendiri, kemudian dia mampu mengelolanya sendiri. Jadi sekarang sudah nggak sering-sering menghilang gitu ya. Kalau dulu itu sering menghilang-hilang entah kemana gitu. Mari kita coba melihat strukturnya, dan sebenarnya ini juga sangat selaras dengan klien-klien kita yang memang sudah kita tangani sejauh ini gitu ya, yang mengalami gangguan kecemasan. Nah, mari kita sambut dan beri dukungan yang luar biasa expert kita malam hari ini. Gatia sudah Iya. malam hari ini Hadir. Malam ini. Cemas loh saya, dingin loh saya tangannya ini. Aku coba passing biar dingin juga. Oke. Jadi ini pasien yang sudah sembuh gitu ya, sudah kecemasannya. Kadang-kadang muncul, tapi alhamdulillahnya sekarang sudah bisa mengelolanya dengan baik. Dan nanti kita akan lihat bagaimana polanya dia bisa mengelola kecemasannya sehingga dia bisa terus melakukan aktivitas sehari-harinya. Jadi sudah tidak menghilang-hilang lagi gitu ya, Ti ya. Iya. Ya, kita akan bahas di kondisi yang terdekat ya. Terdekat itu berarti belum lebih dari 2 minggu terakhir kejadiannya. Ya. Ada? Iya. Ya, Ada. kita akan melihat. Aku akan ngajak Tia untuk mengingat kembali. Kita hadirkan di sini ingatan kemarin terkait pada saat Tia mengalami kecemasan.
gitu ya. Oke, nah Tia bisa diceritakan kemarin itu kondisinya seperti apa dan dimulai kecemasannya itu dari mana? Oke. Jadi kecemasan itu dimulai, jadi ceritanya nih, waktu itu Mbak Anda nelpon. Mbak Anda nelpon di satu siang gitu kan, terus nanyain jadwal minggu depan kosong nggak Ti gitu kan. Terus oh kosong Mbak, kenapa gitu? Ini nih ada kerjaan ini gitu kan. Terus oh oke, boleh deh Mbak gitu kan, bersedia apa enggak kata Mbak Anda, bersedia gitu. Itu salah satu pekerjaan yang sebenarnya sering dilakukan, tapi untuk audiensnya itu baru gitu Mbak. Jadi kalau biasanya itu audiensnya itu, suara saya ini ya? Enggak. Oh ya, audiensnya itu kan biasanya itu memfasilitasi anak-anak, unyu-unyu gitu kan, terus juga kakak-kakak berondong gitu kan, yang apa namanya, yang sepantaran lah gitu kan. Nah, terus pas di telepon Mbak Anda diminta memfasilitasi orang bapak-bapak gitu kan, dewasa. Awalnya sih masih merasa oh, oke gitu kan, bisa karena biasa memfasilitasi. Terus tiba-tiba pas udah nutup gitu baru kayak kebayang, bentar, memfasilitasi bapak-bapak. Belum pernah nih sebelumnya. Akhirnya kayak kebayang gitu, besok aku bisa nggak ya? Ini beneran nih Mbak Anda nih seriusan nawarin gitu kan. Nah, di situ tuh mulai tuh Mbak, kecemasannya. Aduh, kenapa aku tadi angkat ya? Ya, tahu gitu kan aku tadi nggak angkat teleponnya Mbak Anda gitu kan. Terus habis itu Oke, Ti, stop sampai di sini dulu. Iya. Tadi Tia bilang Tia kebayang. Yang kebayang itu berupa gambaran bapak-bapak itu atau sudah gambaran dalam satu ruang kelas atau gimana, Ti? Gambarannya bapak-bapak. Jadi fokusnya fokusnya ke bapak-bapak ini kan belum pernah nih bapak-bapak ya ternyata ya. Oke deh gitu ya, itu udah muncul tuh agak-agak cemas gitu, besok bisa nggak ya gitu. Setelah muncul gambar bapak-bapak, kemudian muncul suara Tia sendiri mempertanyakan besok bisa nggak ya, terus apalagi yang muncul? Besok bisa nggak ya, ini besok gimana sih acaranya gitu kan. Terus nanti kira-kira bakalan kasih briefing atau kayak gimana nggak sih, pelatihan atau apa gitu, terus cukup nggak sih kompetensi diri ini gitu. Jadi gitu. terkait dengan dirinya sendiri, jadi muncul self talk dalam diri gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu terus kita janjian nggak jadi karena aku sempat sakit dan lain sebagainya ya Tia. Jadi belum jadi briefing dan lain sebagainya. Oke, terus? Nah, habis itu kebayang tuh, terus akhirnya kan karena aku belum punya bayangan kan, aku nunggu Mbak Anda nggak ada, terus akhirnya aku ini besok gimana ya, jangan-jangan nanti di kelas itu apa namanya waktu memfasilitasi itu bapaknya kan lebih profesional gitu, nanti jangan-jangan aku ngejelasinnya nggak begitu jelas ya gitu, terus bahasaku jangan-jangan nanti gimana ya gitu. Akhirnya tuh kayak kebayang, jadi membayangkan sendiri nanti situasinya tuh kayak gimana, jangan-jangan nanti mereka ya pada duduk semuanya kayak gini, terus pada ngeliatin aku tatapannya gitu loh Mbak. Akhirnya tuh kayak kebayang gitu. Tia sudah mulai membayangkan sesuatu yang belum terjadi gitu ya, sesuatu yang ini belum terjadi, bahkan Tia belum punya gambaran, sehingga dalam pikiran Tia itu jadi membayangkan banyak hal, bapak-bapak yang sinis, kemudian kelasnya isinya bapak-bapak semua, terus apalagi yang muncul apalagi tuh? Terus juga pandangannya tuh ke arah aku tuh kayak sinis, jadi tuh udah kebayang, padahal kan sebenarnya ini kelas online ya, tapi di dalam bayanganku itu kayak kelas offline gitu loh Mbak. Jadi kayak ya lebay gitu, ngebayangin ide itu terjadi setiap hari gitu. Lebay itu gimana? Lebay itu kayak sampai kayak jelas banget raut wajahnya mereka, misalnya isinya tuh ada sekitar 5 orang, terus nanti ada aku mau ngejelasin di papan tulis gitu, terus nanti suara aku tuh terbata-bata kah, terus atau jadi sampai bayangin tidak hanya bapak-bapaknya, tapi ngebayangin diri sendiri suaranya terbata-bata, terus apa lagi? Iya.
Mm-mm. terus suaranya mungkin kalimatnya jadi kurang nyambung kali ya gitu ya. Misalnya Hmm. ada bahasa-bahasa yang akhirnya jadi nggak dipahami nih, misalnya gitu. Oke, jadi memang sudah direncanakan untuk bisa nggak nyambung, nggak bisa Iya. Aduh, ini gimana fasilitasinya gitu kan? ya, oke. Jadi yang kebayang itu dan itu muncul setiap hari, Ti. Jadi munculnya itu kayak sekilas, misalnya nanti makan siang, aduh besok udah mendekati hari H tuh semakin cemas tuh. Apalagi sebelum Mbak Anda ngejelasin apa-apa, kan Mbak Anda juga nge-cancel kan. Jadi pas Mbak Anda, besok ya Ti gitu kan, itu aku siap-siap nih dengarkan. Ternyata gagal, itu tambah lagi, aduh tambah nih. Semakin sedikit kan persiapanku. Aduh, Iya. ini udah hamin berapa, Mbak Anda belum ngejelasin gitu kan. Oke. Nah, pada saat Tia muncul sekilas bayangan gitu, yang muncul sekilas bayangan itu dibarengi dengan self talk lagi ya, Tia? Iya, jadi pas tuh ngebayangin gitu kan, jadi munculnya itu habis self talk, terus ada kebayang, terus nanti kebayangannya itu kan berkembang nih, kayak raut wajahnya jadi semakin jelas, akhirnya kata-kata si bapak itu jadi semakin jelas. Apaan sih mbaknya itu nggak jelas banget ngomongnya gitu kan? Oh, bentar. Ini menarik nih. Berarti semakin hari, semakin gambarannya itu semakin jelas gitu. Iya, semakin jelas ketidakjelasan itu mbak. Jadi, Oh iya. jadi kayak menulis film pribadi aja gitu, semakin jelas, Oke. besoknya semakin jelas gitu. Oke, jadi kayak semacam merancang skenario ya, Ti ya? Iya, padahal belum Oke. terjadi tuh. Tapi kayaknya Nah, iya deh, kayaknya besok gitu. ini yang aku jadi penasaran itu. Jadi pada saat Tia pertama kali muncul kebayang bapak-bapak itu sudah jelas atau masih kabur, dan ketika semakin hari itu semakin ekspresinya bapaknya semakin jelas, kalimatnya semakin jelas, nanti. Iya, semakin jelas, semakin kayak udah tahu ini wajahnya kayak gimana. Ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang jenggotan. Gitu loh, Mbak. Jadi kayak bener-bener, wah ini bener-bener bapak-bapak yang sangar-sangar gitu kan. Oke. Menarik ya gitu. Ternyata semakin mendekati hari H, bayangannya semakin jelas. Nah, ketika muncul gambaran itu, kemudian self talk itu, apa yang Tia rasakan? Rasanya khawatir, cemas udah pasti, terus ada rasa aduh besok tuh kalau misalkan aku nggak maksimal, itu bakalan ngerugiin orang lain nih gitu. Jadi ada rasa beban juga, terus ada rasa takut ngecewain orang lain juga gitu. Jadi muncul Terus ada beban, khawatir mengecewakan orang lain gitu. Oke. Gitu. ya, terus yang kurasakan takut. Terus akhirnya jadi nggak nyaman. Terus kadang ya sering gitu ya, kalau misalkan sekilas itu muncul tuh jadi nggak fokus sama apa yang dilakukan saat itu gitu. Jadi kayak aduh besok gimana ya, malah memikirkan ya semoga nggak jadi, atau kira-kira apa aku ada alasan apa gitu ya. Nah, besok itu kira-kira apa gitu kegiatan yang bisa dilakukan gitu supaya ini di cancel gitu. Oke. Jadi kamu semakin lama semakin mencari alasan untuk gimana caranya bisa meng-cancel gitu ya? Iya, takut. Terus juga kadang-kadang ya kebawa mimpi gitu kan, istilah. jadi bener-bener kayak, iya sampai kebawa mimpi. Ini tadi Mbak Anda udah ngejelasin belum ya, tadi WA Mbak Anda bukan ya, gitu kan? Oh ternyata bukan gitu. Oh ternyata itu mimpi aja gitu di WA Mbak Anda gitu, terus gitu. Oke. Nah, jadi pada saat kebayang terus muncul rasa takut, khawatir, kemudian mulai muncul pingin menghindari gitu ya. Caranya meng-cancel, bahkan secara fisiologis sudah mulai muncul susah tidur apa sampai ke bawah mimpi gitu ya, Ti ya? Sampai ke bawah mimpi.
Iya kepikiran Mbak, kepikiran terus akhirnya setiap malam itu berdoa semoga apa di cancel, apa namanya pesertanya udah cukup aja gitu, nggak usah aku ikut, cukup gitu kan. Semoga kayak gitu. Nah gitu. Oke, nah kemudian setelah itu apa yang terjadi, Ti? Setelah itu kan berlanjut tuh dan akan aku menyadari kayak Kamu kalau nggak salah sempat ini juga ya, sempat liburan itu? Nah iya sempat liburan juga kan, padahal pengennya happy tapi kayak sekilas nanti siang-siang gitu kan, aduh kok ada yang ngeganjel gitu. Oke. Nah, secara fisiologis ada nggak sih yang kamu rasakan selain nggak bisa tidur atau kebangun-bangun sampai ke bawah mimpi tadi? Yang lainnya ada nggak? Mual. Jadi kadang kalau misalkan siang-siang tuh kayak aduh waktu kepikiran gitu ya itu kerasa mual, terus ngerasa berat kepalanya gitu kayak benang kusut gitu Mbak di pikiran. Oh iya. Nah, thank you ya Ti udah cerita. Aku jadi mendapat jawaban kenapa kemarin ada beberapa pekerjaan yang jadi nggak terhandle dengan baik. Jadi tahu kenapanya. Oke. Nah, terus setelah itu habis liburan kita sempat udah terus briefing ya? Habis itu Mbak Anda briefing. Nah, itu waktu Mbak Anda briefing, akhirnya kan aku punya gambaran nih, yang tadinya sudah lengkap banget ceritaku dengan segala skenarioku, Mbak Anda nge-briefing, ini, oh ternyata bayanganku yang sudah aku bangun itu ternyata nggak sama nih. Oh ternyata gitu, oke. Jadi kayak aku ngebangun lagi nih ceritanya tadi kan, oh kayak gitu. Terus ini gitu kan, terus Mbak Anda kan detail tuh. Ngejelasin nanti gini, oke. Nah itu kecemasannya menurun tuh Mbak, oke kayaknya aku bisa lah gitu kan. Oke, tunggu. Ini menarik. Jadi begitu dikasih penjelasan secara detail, kondisinya seperti apa, nanti situasi seperti apa, materinya seperti apa, itu dia membayangkan lagi atau menyusun lagi itu maksudnya apa? Menyusun orang-orangnya lagi atau gimana? Menyusun skenario-nya tadi tuh Mbak. Jadi orang-orangnya pun jadi kabur gitu. Yang tadinya duduk kayak gini gitu, setiap aku inget itu mereka pada ngeliatin gitu, pada sinis gitu. Setelah Mbak Anda ngejelasin itu cuma teringat itu personnya gitu. Oh, nanti ada berapa orang, terus nanti di online gitu kan, nanti apa yang harus dilakukan segala macam. Jadi beda skenarionya. Oke. Pada saat mendapatkan informasi lebih jelas, jadi skenarionya berubah, ada skenario B. Oh, ternyata filmnya ganti judul gitu kan. Oke. Jadi tadi gambarannya bapak-bapaknya jelas menjadi kabur, cuman ya memang bapak-bapak ada beberapa tapi sudah tidak begitu jelas. Dah begitu gambarannya kabur, yang kerasa di Tia kecemasannya menurun. Kecemasannya jauh menurun. Jauh menurun, oke. Tapi cemas. Kenapa? Tapi masih cemas atau enggak waktu itu setelah briefing? Setelah briefing udah enggak lagi. Jadi mungkin kalau diskalain ya, kalau sebelum di briefing itu ada skala 8 gitu ya. Ini setelah briefing itu ada di skala 2 lah. Masih ada karena kan nggak ngerti ya besok kayak gimana, tapi udah sangat-sangat better gitu. Oke. Jauh lebih tenang ya, Di ya. Udah lebih dari sebelumnya. Oke. Nah, ini belum selesai nih perjalanannya. Ternyata belum. Pada saat gambarannya itu tadi jelas banget, kecemasannya sampai dengan 8. Tapi ketika ya situasinya mirip, masih dengan bapak-bapak, nggak sama berondong atau unyu-unyu gitu ya, masih dengan bapak-bapak, tapi mukanya udah kabur, nggak ini, tapi itu sudah jauh menurunkan ke level 2. Iya. Oke. Nah, kalau sebelumnya itu muncul self-talk, yang di level 2 ini muncul self-talk juga nggak? Setelah Mbak Anda ngejelasin,
iya muncul juga. Jadi bayangannya muncul kan, oke besok berarti begini, terus kayak dalam pikiran tuh, oh berarti kamu bisa lah, kan kamu juga udah latihan, kan kamu udah belajar sebanyak ini, masa iya kayak gitu aja nggak bisa gitu. Oke, jadi self talk-nya pun jadi berubah. Self talk-nya jadi Oke, berubah. self talk-nya jadi berubah. Apa? Ya itu. Kayaknya Terus kayak sesuatu. ya terus kayak ada suara gini, ya udah kalaupun memang besok itu kan ini adalah kali pertama, namanya juga kali pertama belajar gitu, jam terbangnya juga masih cetek gitu kan, ya udah ini dianggap pembelajaran aja, pasti kamu dapat sesuatu kok gitu. Ya udah habis itu udah oke udahlah besok ini ya maksimalin aja gitu, ya udah. Jadi kecemasannya menurun. Nah, dalam perjalanan sampai dengan hari H yang membuat kamu cemas itu, apa yang terjadi, Ti? Apakah state itu tetap kamu bisa mempertahankan dengan state yang seperti itu di level 2 atau sempat naik lagi gitu? Kalau misalkan sempat naik lagi itu kenapa? Jadi itu kan Mbak Anda briefing itu Hamin berapa ya? Hamin 4 Hamin apa 7. berapa gitu ya? Hamin 7 ya, seminggu. Nah, terus selama seminggu itu memang ada naik turun. Kadang misalnya ada selintas gitu kan, bayangan kayak, bener nggak ya Mbak Anda tadi ngejelasin, terus buka catatan lagi, oh ya, kayaknya bisa. Nah, terus naik lagi tuh waktu kita di briefing. Jadi waktu kita briefing rapat gitu kan. Terus habis itu Mas Hatta ini ngingetin gitu, ini nanti personnya Bapak ya gitu, terus untuk Tia yang baru gitu kan. Jadi aku kayak kenotis lagi, terus kayak keinget sama filmku yang pertama tadi tuh loh Mbak, bayanganku yang Skenario yang pertama. Skenario pertama. Terus kan kata-katanya sama kayak nanti bapaknya agak nggak seperti biasa-biasa aja gitu, agak lebih garang gitu kan. Terus mampus gue kan. Jadi kayak wah bener kan, bayanganku jangan-jangan sama nih ya kan. Itu agak naik lagi tuh, wah gimana ya besok ya, jangan-jangan bener lagi ya. Apa aku mengundurkan diri aja ya sebelum di WA sama Mas apa mengundurkan diri aja sama Mbak ya gitu kan. Cari alasan lagi ini gitu. menarik ya Tia. Walaupun di akhir-akhir ini yang setahu aku ya Tia sudah tidak seperti dulu yang terus tiba-tiba hilang, menghindar, susah dihubungi dan sebagainya. Jauh banget sekarang misalkan ini sudah respon lebih cepat dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau dulu itu nginget yang dulu, kalau dulu seperti ini apa yang terjadi? Yang dulu itu aku fokus sama cari alasan, udah nggak ada kalimat yang apa aku kabur ya, apa aku ini nggak, itu alasannya apa ya besok ya supaya aku nggak datang gitu, atau apa ya gitu. Jadi benar-benar fokus untuk mencari gimana caranya aku bisa menghindar dari situasi itu gitu. Ya. Sampai segitunya, luar biasa. Nah, kalau yang kemarin pada akhirnya tetap dijalani berarti, walaupun tetap dijalani, dan kalimatnya kan juga udah berbeda, maksudnya itu udah kayak pertanyaan aja, apa aku mengundurkan diri, dan itu nggak seintens dulu. Kalau dulu itu bener-bener kayak seharian aku tuh bisa mikirin ini gimana ya cara untuk kaburnya, apa aku blok, sampai pernah aku blok aja lah orangnya ini gitu, daripada ini ya kan, di blok gitu untuk sementara, ya udah di blok dulu ya kan, biar dia anteng, nanti dia cari orang lain, terus nanti aku datang dengan muka yang tidak bersalah, aduh maaf ya gitu. Sainnya. Oh ya, aku jadi tahu. Ya. Oke. Nah, kalau ini, bagaimana cara Tia menghandle sehingga hari dan Tia tidak mengalami kecemasan lagi dan tetap menjalankannya? Nah, yang pertama karena kita udah belajar, maksudnya udah belajar, oh ini kayaknya ada yang self-talk negatif gitu kan, terus akhirnya langsung di stop. Ini mau sampai kapan sih kamu mikir kayak gini? Kamu lagi
dan nggak mungkin kabur juga kan, udah sejauh ini juga gitu. Terus Jadi karena tadi self talk-nya bicara gitu, terus Tia juga menggunakan self talk, kamu menanyakan, men-challenge diri sendiri gitu. Mau sampai kapan sih kayak gini gitu. Oke. Nah, terus habis itu udah tuh berlanjut sampai hari H pun juga akhirnya mempersiapkan diri, jadi pakai Circle of Excellence gitu kan. Nah, karena kita udah belajar ya kan Circle of Excellence, udah jamnya jam berapa harus hadir, itu jam setengah jam yang sebelumnya tuh udah hadir tuh, udah pasang, pokoknya udah siap, terus udah tarik suara gitu kan, kayaknya udah siap nih kan, dan udah oke lah pokoknya, udah mempersiapkan itu semua gitu. Akhirnya itu gitu. Terus terus habis itu pas acaranya nih Mbak, gitu kan. Pas acaranya hadir nih, ternyata pakai aplikasi yang sebelumnya itu jadi aplikasinya tuh baru gitu loh Mbak, pakai Microsoft Teams, dan sebelumnya tuh nggak pernah pakai itu kan aku. Jadi akhirnya, dan itu belum aku persiapkan sebelumnya. Jadi kayak cuma kayaknya bakal kelihatan semua nih orang-orangnya, wajah-wajahnya kayak sama kayak Zoom gitu kan. Ternyata beda. Itu udah mulai goyang lagi nih stepnya. Waduh, ini aku bisa nggak ya ngotak-ngatiknya gitu kan. Ini apa yang kata Mbak Anda tadi gitu kan. Gitu. Terus pas masuk breakout room juga gitu. Pakai mural gitu kan. Ini gimana Mbak Anda? Nggak ngajarin lagi lah yang kemarin, yang rapi kemarin kayak gimana gitu. Akhirnya buyar lagi tuh Mbak. Iya, Terus waktu pertama kali kan dalam pikiranku itu kan masih sama nih sama kayak pikiranku waktu setelah dijelasin Mbak Anda bahwa bapak-bapaknya itu ramah gitu kan, udah biasa aja latih gitu kan. Lah ya. Level 2. Terus waktu aku assalamualaikum sama bapak-bapaknya, tiba-tiba hening Mbak, kayak waduh beneran nih kayaknya, ini beneran pikiranku yang awal tadi nih, orang-orangnya kayak gini, terus pada kayak gini. Jadi tuh muncul lagi tuh yang merekanya sinis gitu. Padahal nggak kelihatan gambarnya. Cuma kayak, wah kayaknya aku nggak diterima nih kayaknya. Gitu. Jadi skenario yang pertama muncul lagi. Terus apa yang terjadi? Habis itu buyar, aku langsung ya udah cuma geremet paha aja gitu kan, aduh gimana nih, kapan berakhir gitu. Terus kayak gitu. Habis itu terus gitu. Habis itu apa? Ya itu akhirnya ditambah lagi belum menguasai aplikasi yang mural itu ya kan, jadi sibuk sendiri gitu loh Mbak. Jadi akhirnya stepnya pun nggak aku perbaiki langsung saat itu gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana Tia bisa menghandle itu sehingga di hari-hari berikutnya menjadi lebih oke? Nah, setelah itu kan aku langsung WA Mbak Anda tuh, karena aku udah tahu ini salahku yang udah nggak mempertahankan set. Mbak, gagal nih gitu kan. Habis itu udah pembelajarannya apa? Akhirnya besoknya Circle of Excellence-ku tuh bener-bener dipersiapkan gitu. Ini berarti besok gimana ya gitu. Jadi mengkonstruk lagi si bapak-bapaknya itu. Jadi gini, kan hari pertama kayak sunyi senyap gitu kan Mbak. Terus hari kedua ini gimana biar acaranya rame dan aku nggak merasa takut gitu sama bapak-bapak itu. Terus aku inget tuh kita pernah di Kulon Progo gitu kan, ngadepin orang-orang ODGJ gitu kan. Orang-orangnya diem juga tuh, tapi kan aku bisa rame, bisa mereka juga aktif gitu kan, berarti aku bisa dong. Itu orang yang gangguan jiwa aja bisa ketawa-ketawa aja, padahal awalnya cuma diem, melongok gitu kan, berarti aku bisa juga. Pokoknya aku kayaknya kayak gitu aja deh gitu kan. Ini gitu. Ada yang kedua, Muntah. Oke. Gitu. Lalu? Yang kedua, akhirnya jadi lebih, ya udah nggak apa-apa, yang penting aku udah rame gitu kan, bawain mereka rame, jadi nggak terpengaruh sama respon bapak-bapaknya, mau bapak-bapaknya tetap diem aja atau gimana gitu, kayak gitu. Nggak taunya ya bapak-bapaknya tetap rame setelah aku rame itu.
Oke. Nah, setelah itu ke hari berikutnya udah oke. Iya, udah tuh. Habis itu udah jaga tuh stepnya udah ya udah bawa apa pemikiran ini aja gitu. Oke, nah ini menarik ya. Aku melihat bahwa setelah kejadian yang hari pertama, kemudian kita sempat WA-an gitu. Dan sebenarnya nggak banyak diskusi ya. Cuman aku bilang nggak apa-apa, pembelajaran apa yang bisa kamu dapat hari ini. Terus kamu jawab bla 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 bla. Kemudian oke, next step-nya apa yang mau kamu lakukan? Ternyata itu membantumu untuk fokus. Kalau dari kalimat-kalimatnya tadi udah berbeda ya. Kalimat-kalimatnya udah berbeda dari yang sebelumnya, bahwa oke, aku fokusnya gimana caranya, udah fokusnya gimana caranya bisa membuat suasana ini menjadi lebih tadi ceria dan lain sebagainya. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan masih wah masih gitu ya, tapi ini kemudian circle of excellence-nya juga sudah. Nah, ini ada teman-teman yang dari NLP online yang mungkin belum tahu apa sih circle of excellence dan lain sebagainya gitu. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan silahkan boleh bertanya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, setelah itu pada saat circle of excellence, kalau boleh aku tahu ya, yang kamu bayangkan gitu, yang kamu bayangkan itu seperti apa gitu? Yang aku bayangkan karena itu kan diminta ya kita sebagai coach gitu kan, jadi benar-benar membayangkan kayak seorang coach itu untuk gimana cara memfasilitasi, terus rasanya, terus aku kuatin juga tujuanku adalah membantu bapak-bapak ini semoga mereka bisa dapat manfaat dari diskusi ini gitu. Terus ya itu, jadi akhirnya aku membayangkan si bapak-bapak itu akan mendapatkan manfaat di diskusi itu gitu. Oke, jadi waktu Circle of Excellence kamu membayangkan bapak-bapaknya sama seperti sebelumnya berada di dalam satu kelas gitu. Terus seperti apa Ti? Apakah ada perubahan? Kalau tadi kan ngebayangin cuma blur aja nih mukanya gitu ya. Itu sudah ada di level 2. Nah, pada saat Circle of Excellence ini, apakah bapak-bapaknya itu mukanya juga masih blur atau ada perubahan? Ada perubahan, Mbak. Jadi walaupun di Google di Microsoft Teams itu nggak ada mukanya, tapi itu kayak lebih jelas lagi gitu. Wajahnya, terus mereka antusiasnya gimana, terus akunya sebagai fasilitatornya itu gimana, cara menyampaikannya gimana, suaranya tuh gimana gitu. Oke. Terus suasananya tuh bakal jadi gimana gitu. Gitu. Jadi itu benar-benar kayak oh iya nanti kayak gini, nanti gini Jadi gitu. mukanya jelas lagi ya? Mukanya jelas lagi. Oke. Nah, ini aku menemukan pola yang berbeda gitu ya. Mungkin teman-teman juga menemukan pola yang berbeda. Pola yang pertama yang pada saat levelnya di 8 itu juga bapak-bapaknya itu terlihat jelas malah jelas banget. Jadi awalnya itu kabur, tapi semakin mendekati semakin jelas dan level kecemasannya semakin tinggi. Wajahnya jelas dengan ekspresi sinis, dengan ekspresi mempertanyakan Tia. Kemudian Tia itu juga membayangkan pada saat di kelas itu ngomongnya nggak nyambung, ya kan? Terus ditanggapi dengan baik. Itu yang tadi skenario pertama. Yang terakhir ini yang Tia sudah bisa menghandle kelas waktu Circle of Excellence. Sama, kalau yang di tengah-tengah tadi kan yang di level 2 tadi kan ini ya kabur aja. Kabur aja. Orang gitu ya. Nah, ini jelas kecemasan level 8, ini mukanya kabur, kecemasannya ada di level 2. Nah, ini bapaknya yang sini jelas lagi nih, nggak kabur. Mukanya jelas, dengan ekspresi yang jelas. Tia juga melihat diri Tia juga jelas dengan bisa memfasilitasi dengan baik. Ada rasa ada ketersambungan ya antara dengan kata itu juga dengan jelas. Bahkan Tia sampai bisa membayangkan kalimatnya seperti apa yang mau disampaikan itu dengan jelas. Ini yang ada di sebelah sini. Ya. Nah, ini menarik gitu. Ini struktur yang ada di dalam pikiran kita sendiri yang
di internal representasi atau strukturnya VAK itu sama-sama jelas, tapi pada saat ekspresinya berbeda ternyata efeknya berbeda. Nah, kalau boleh tahu Ti, kalau yang di sini tadi adalah level 8, kemudian yang di tengah itu adalah level 2. Nah, kalau yang di sini level kecemasannya ada di level berapa? Level udah nggak cemas sih Mbak, udah kayak ya udah gitu, nggak 0 ya kan, ya nggak cemas lagi udahan. Oh, oke. Sudah nggak muncul kecemasan. Kalau di sini yang tadi masih muncul kecemasan karena belum ada gambaran, gitu ya. Iya. Ini pada saat ekspresinya orang yang ada di sekitarnya diubah, kemudian mengambil state atau kalau kita sudah belajar di itu resource itu bisa kita ambil dari masa lalu, kemudian orang lain dan masa depan, gitu ya. Nah, kalau aku lihat tadi Tia mencoba mengambil dari masa lalu yang memang sudah pernah dilakukan, bahkan itu ini kan untuk orang-orang normal yang sama orang-orang ODGJ yang schizofren aja bisa gitu ya waktu itu. Bahkan kita sempat sampai lebih dari 10 orang ya Ti ya. Bisa gitu. Ini lagi dengan orang yang seperti yang orang normal gitu. Tadi perubahan cara berpikir juga, kemudian perubahan fokus juga sehingga di sini bisa menurunkan level kecemasannya. Iya, gitu sih. Gitu kah? Ya itu kayaknya, iya modelnya juga sama kalau di tempat lain pun juga kayaknya kalau aku amati gitu ya, kayak gitu juga misalnya mau nge-training kondisinya ya baru gitu, kayak pesertanya lebih banyak gitu daripada biasanya, atau di universitas yang lebih apa gitu, karena itu sama tuh. Kayak gitu juga polanya, jadi circle of excellence sebelum mempresentasikan gitu, itu udah itu jauh menurunkan kecemasan. Oke, thank you Tia. Upeng. Oi, ya. Sudah siap dengan catatannya? Atau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau dikonfirmasi ke Tia? Mbaknya malah mungkin kita munculin ini dulu ya, catatannya dari Upeng supaya lebih jelas hasil strukturnya seperti apa. Bentar. Catatannya memperjelas ya, bukan semoga catatannya tidak menambah kecemasan. Tunggu. Ini di mana ya? Mana Peng? Ya aku kok belum lihat. Atau Peng aja yang share? Bisa nggak? Di drive yang tadi? Ya, tunggu bentar. Ya. Teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh loh. Kira-kira gambarannya sudah cukup jelas atau belum? Nah. Atau ada yang pernah merasakan yang hal sama? Atau saya aja kayak gini? Mas Adam, apakah ada yang mau diperjelas Mas Adam loh? Ini Mbak Fia. Mbak Fia, ini raise hand. Gimana Mbak? Ya, silakan Mbak Fia. Ya terima kasih Mbak-mbak dari Jogja. Pertama-tama keren banget ini idenya, sangat anti mainstream ya. Terus yang kedua, kayaknya dari ngobrol tadi saya punya kesimpulan ternyata mungkin Mbak Anda tuh ternyata serem kali ya. Bercanda. Enggak loh, aku menenangkan dia loh. Kok menenangkan? Iya. Enggak, oke. Justru menenangkan dia loh, Mas nih, mana tadi Mas Hatta. Mas Hatta justru yang Iya, ketawa. Iya. Tapi begitu cerita ini gara-gara Mas Hatta. Itu anchor-nya masih ada nggak ya? Ada dua Mbak. Yang pertama ala-ala coaching Mbak itu. Jadi kalau tadi kan dari 8 nggak kelihatannya, dari 8 ke 2 terus ke enggak sama sekali. Kalau ada satu hal yang bisa, karena gini, saya nanya karena saya juga punya kecenderungan yang sama sedikit ya. Jadi ketika belum dijelasin apapun tuh mungkin karena tipenya visual dan prosedural gitu kan.
Jadi sesuatu hal yang mau saya jalani itu, kalau di saya tuh harus saya bayangkan step by step-nya dari satu apa, habis itu ngapain, habis itu ngapain, habis itu ngapain. Sampai kadang-kadang kalau yang penting banget tuh kayak misalnya sidang tesis, sidang skripsi itu dari Assalamualaikum sampai Waalaikumsalam presentasinya tuh harus tak apalin gitu kan. Gitu. Jadi kalau nggak ada penjelasannya dulu tuh kecemasan tuh pasti muncul gitu. Nah, Ya. pertanyaan yang pertama adalah kalau ada satu hal atau mungkin apa ya, satu hal atau satu action yang efisien dan efektif yang bisa kita lakukan, Mbak, untuk menurunkan dari 8 ke 2 atau tidak sama sekali itu apa? Itu yang pertama. Ini sebenarnya mau kita bedah bareng, kita bahas, terus kita simpulkan bersama. Oh gitu, Mbak. Niatnya begitu gitu. Visioner memang, Mbak. Terus yang kedua sebenarnya ini mungkin apa ya? Karena kita punya kecenderungan yang sama itu, Mbak. Itu kan sebenarnya excellent kita tuh. Ya, Dari yang tadinya gambaran yang nggak jelas sampai begitu jelas walaupun ketidakjelasan itu gitu kan. Terus kejelasan dari ketidakjelasan. Terus kalau dulu saya pernah dengerin Simon Sinek itu kan sebetulnya orang nervous sama orang excited itu rasanya ya kayak gitu, sama gitu kan. Jadi mungkin kalau kita coba konteks reframing, keahlian itu tuh kira-kira bisa berdaya di konteks apa gitu ya. Kita diskusi aja sih. Oke. Demikian. Iya. Saya ada yang mau menjawab dari atau menambah diskusi dari pertanyaan lemparan diskusi dari Mbak Via. Aku sambil bacain chat ya. Nah, nih ada Mbak Nadila sebagai orang yang suka menghilang, saya merasa terpanggil. Jangan suka, Mbak. Jangan, Mbak. Itu yang jadi saya udah insaf, Mbak. Suka. Kalau terpanggil ya dijawab lah, Dil. Waalaikumsalam. butuh ketenangan, menghilang. Iya lah, suka menghilang kok suka gitu. Jadi ya jangan suka. Hilang lagi. Oke. Mas Adam nih merasa Mas Adam tuh. Kan Mbak Gatia tuh. Jadi iya, luar biasa. Merasa cemas sih. Kang Ulum, saya terkena anxiety disorder juga, Mbak, gangguan kecemasan kalau tidak terkontrol. Itu panic attack. Tapi saat ini coba ikhtiar menyembuhkan dengan pengubahan makna tadi dan mengatur nafas. Ya, itu bisa. Jadi ya karena di kecemasan itu kan state, ya state. Kemudian yang memunculkan state itu adalah internal representasi kita. Internal representasi itu kan ada struktur, ada isi gitu ya, ada kontennya. Jadi kalau strukturnya kita bisa bantu otak-atik, nah kalau secara kontennya bisa kita bantu dengan mengubah makna atau reframing. Nah, memang waktu itu kalau Mas Teddy juga masih ingat, aku sempat diskusi sama Mas Teddy gitu, karena dari pengalaman beberapa klien gitu ya, pada saat di otak-atik submodality-nya saja gitu, ada penurunan gitu. Ada penurunan kecemasan atau ada penurunan state yang memang ingin diturunkan gitu ya. Nah, tapi ketika kita nambah menggunakan refresh atau menambah makna baru atau mengubah makna yang dari makna sebelumnya, itu ternyata penurunannya cepat banget, bisa langsung bes gitu. Itu pengalaman itu waktu itu karena waktu awal-awal kenal NLP, kemudian praktik pure benar-benar intervensi menggunakan NLP, jadi mengenali pola gitu. Kok bisa begini ya, kok akhirnya diskusi sama Steady. Nah, oh iya, berarti memang pada saat kita memang mau mengotak-atik internal representasi kita, tidak hanya di strukturnya tapi juga di kontennya juga gitu. Makanya tadi begitu Tia
mengubah fokusnya gitu ya. Oh enggak kok, dulu ternyata aku bisa. Dulu ternyata aku bisa. Itu ada di level identity kalau di NLP gitu ya. Yang tadinya aku bisa nggak ya? Kan aku begini, kan aku begitu gitu. Itu juga di level identity no. Tuh, tapi begitu di level identity-nya itu maknanya diubah, ternyata aku dulu bisa kok gitu. Nggak apa-apa ya, kan tujuannya ini memfasilitasi, Belajar. memberikan manfaat, belajar itu sudah di level spiritual gitu. Nah, ketika itu juga diubah yang tadinya di level 2 itu otomatis semakin menurunkan dan fokusnya menjadi berubah kalau melihat dari polanya tidak. Gitu Kang Ulum. Bismillah ya Kang Ulum, kita sama-sama. Sama kok sebenarnya menurut penelitian gitu ya. 1 dari 4 orang itu mengalami gangguan kecemasan. Nah, bayangkan di sini kita ada berapa orang? 30. 30 orang. Nah, 30 orang dibagi 4 itu ada berapa? 30 orang dibagi 30 dibagi 4 itu ada berapa sih? 7,5 Mbak, 7,5 ya. Nah, jadi kira-kira di malam hari ini, di PG kita malam hari ini ada 7 orang yang mengalami gangguan kecemasan gitu. Jadi nggak apa-apa, yang perlu kita apresiasi adalah yang pertama, pada saat kita mengalami sebuah gangguan, ya oke, kita terima aja, tapi jangan terus melabel diri kita bahwa, oh ya aku orang sakit, jadi aku gampang panik, gampang cemas, sehingga aku harus, jadi itu menghambati banyak hal. Itu yang jangan sampai itu terjadi. Labeling itu nanti jadi arahnya labeling pada diri sendiri. Tapi pada saat kita, oke, aku mengalami gangguan ini. Nah, gangguan ini terjadi kenapa? Nah, ini yang paling penting dalam proses terapi gitu ya, dalam proses terapi yang paling penting adalah klien itu menyadari bagaimana pola ini terjadi dan membentuk dirinya. Ini yang paling penting. Nah, pada saat klien ini aware dengan itu, kayak tadi Tia itu kan tadinya nggak menyadari gitu, tapi ternyata sekarang sudah mulai menyadari, oh iya polaku tuh begitu-begitu aja kok, ketika aku sudah mau melarikan diri itu polaku tuh begitu-begitu aja. Itu. Nah, begitu itu menyadari, oh ini aku sudah ada polanya tuh seperti ini. Aku ada rasa seperti ini pasti ada sesuatu di internal representasi kita. Itu dilain. Nah, itu yang perlu dilatih Kang Ulum dan teman-teman yang mungkin juga mengalami gangguan kecemasan, itu yang perlu dilatih. Gitu. Bahkan saya punya klien di daerah Jogja yang dia terdiagnosa gangguan bipolar, dia pengobatan rutin, dia sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan sudah bisa bermanfaat lah untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Bahkan dia sudah bisa menyadari pada saat maniknya atau depresifnya itu mau kambuh gitu. Nah, begitu maniknya ini mau kambuh, dia sudah, jadi yang paling mudah itu alarm itu yang ada di dalam diri kita itu adalah state. Begitu sudah ada kerasa, pasti ada sesuatu nih di IR kita. Nah, itu yang perlu segera disadari, kemudian perlu diapain. Nah, itu perlu dilatih terus. Nah, klien saya ini bahkan sampai begitu, karena dia sudah berkeluarga dan punya anak-anak, begitu maniknya itu mau muncul, dia sudah menyadari, dia segera membawa anak-anaknya ke tempat mbahnya. Tolong titip, kayaknya aku akan terjadi sesuatu. Nah, dia segera mencari bantuan, segera ke dokter, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang schizofren kalau dia sudah kerasa gitu, dia pergi ke rumah sakit sendiri. Dok, saya mau diopnam. Kayaknya saya mau saya merasakan ada sesuatu di dalam diri saya dan kok kayaknya kalau ini dibiarkan akan kambuh gitu. Bahkan ada yang bisa sampai seperti itu. Jadi di proses terapi itu yang paling penting adalah awareness di kliennya bahwa dia menyadari pola atau programnya, kalau kita menggunakan NLP, programnya itu yang terjadi seperti apa. Gitu. Jadi programnya seperti apa. Nah, pada saat kita menyadari program itu, kita sendiri jadi bisa mengelolanya dengan baik gitu. Dan tentu saja perlu dilatih sih. Gitu. Insya Allah bisa. Gitu. Nah, kita akan melihat gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau bisa kita diskusikan lagi, kita akan diskusi. Kalau mudah-mudahan dari pertanyaan Mbak Via tadi belum ada yang bisa terjawab, sehingga nanti bisa jadi biar ada bahasan lagi. Iya dong, nanti kalau sudah terjawab kita nggak belajar lagi gitu.
Gitu. Nah, ini kita coba lihat dari polanya Tia. Bisa dibantu, Peng, hasil pencatatannya? Apa yang lihat? Oke. Bentar. Bentar nih. Ya. Jadi apa namanya, ini tadi di visualnya gitu ya. Jadi ini karena kita pakai modelingnya Human Model of the World, jadi ada di internal representasi itu ada visual, auditory, dan kinestetik. Terus kemudian ada state-nya, terus ada fisiologis yang muncul juga, terus kemudian ada perilaku yang muncul. Di visualnya itu dia ngebayangkan secara detail gitu ya, bapak-bapak audiensnya. Ya. Kondisi-kondisi yang secara detail akan terjadi, gitu, yang dibayangannya akan terjadi ketika dia mendapatkan telepon itu tadi, gitu ya. Terus ketika sudah terbayangkan, akhirnya muncul self-talk itu tadi. Besok bisa nggak ya? Besok gimana ya caranya? Cukup nggak ya kompetensi? Jadi ada self-talk yang apa namanya, meragukan kemampuannya. Nah, terus kemudian, ya sebentar. Ini kayaknya aku nulisnya juga agak lompat-lompat. Jadi gimana nih maksudnya? Oke, jadi secara visual tadi Tia itu membayangkan bapak-bapaknya, bahkan membayangkan dirinya sendiri, gitu ya. Ada dua hal. Ya. Kalau secara visual yang aku tangkap adalah Tia membayangkan situasi kelasnya, membayangkan bapak-bapaknya, dan membayangkan dirinya sendiri. Sendiri gitu ya, yang sampai Ya, bahkan ya. Jadi nggak nyambungnya itu sudah di skenario ternyata. Ya. Nah, terus kemudian secara kinestetik itu tuh dia ngerasa kayak ada yang ngeganjel, kayak ada benang kusut gitu di pikiran. Gitu. Nah, terus kemudian ada state yang muncul, takut, khawatir mengecewakan orang lain. Gitu. Ini udah sampai ke sini ya? Itu di anxiety yang Teori ya. Oh ya. Setelahnya. Di fisiologisnya itu dia sampai ke bawah mimpi dan mual waktu kepikiran. Jadi ada ke bawah mimpi dan mual. Jadi setelah PAK-nya gitu ya, visual, auditory, dan fisiologisnya, ada state yang muncul. Perilakunya akhirnya yang terjadi ketika apa namanya, kecemasannya itu muncul adalah nggak fokus sama kerjaan, terus berharap ada kerjaan lain sehingga itu bisa ke cancel dan rasanya itu pengen menghindari. Nah, kemudian ini adalah fase cemasnya gitu ya, fase cemasnya. Setelah muncul perilaku ingin menghindari itu, dia dapat briefing ini penjelasan secara detail. Ya, jadi dia dapat penjelasan secara detail dari Mbak Anda, akhirnya kecemasannya menjadi menurun. Gitu. Ini balik lagi ke apa namanya? Slide awal. Mana? Slide awal gitu ya. Jadi setelah dijelaskan, akhirnya muncul bayangan gitu ya, muncul apa namanya, visualisasi tadi gitu ya, bahwa semakin skenario jadi lebih jelas gitu ya, skenario lebih jelas, bayangannya lebih jelas dengan situasi yang lebih baik. Kalau tadi itu dia membayangkannya itu bapak-bapaknya itu sinis gitu ya, dia bisa membayangkan bahwa ini bapak-bapaknya ya biasa gitu ya, semangat gitu ya, dengan keadaannya yang lebih baik, sehingga kecemasannya jadi sebelum kecemasannya turun tuh dia muncul self talk lagi gitu ya, setelah ada visualnya muncul auditorinya, pasti bisa lah, ini juga apa namanya, kamu kan udah belajar banyak, masa gitu aja nggak bisa, karena juga pertama kali belajar pasti kamu dapat sesuatu. Akhirnya dia self talk-nya pun beda ya. Self-talk-nya jadi beda gitu. Jadi dia akhirnya level kecemasannya turun menjadi 2 gitu. Nah, ini
Nah, ini yang ketiga ini ada apa namanya gambaran setelah dia dapat, ini kan kecemasannya rasanya turun nih. Terus habis itu ada stressor lagi, ada peristiwa lagi yang akhirnya tuh muncul lagi gambaran dengan peserta yang sama di skenario awal kayak gitu. Ini muncul lagi serangan cemasnya gitu ya. Akhirnya ketika muncul serangan cemasnya gitu ya, self-talk-nya yang muncul tuh mau sampai kapan sih kayak gini gitu. Terus kemudian akhirnya di hari H gitu ya, ketika nggak ada ada kejadian yang tidak sesuai yang tidak sesuai itu tadi gitu ya, tidak sesuai dengan harapan, akhirnya muncul self talk lagi, waduh beneran nih orang sinis gitu. Dan yang muncul bingung gitu. Nah, setelah itu gitu ya, setelah udah hari H nih ya, udah kejadian, akhirnya dia melakukan sesi evaluasi dan mengambil pembelajaran. Habis mengambil pembelajaran gitu ya, telepon Mbak Anda kan tadi mengambil pembelajaran, mengkonstruk ulang dengan pengalaman yang sudah terjadi. Jadi konstruk ulang bayangannya tadi gitu ya, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati di hari-hari itu tadi untuk hari yang sebelumnya. Setelah itu dia melakukan circle of excellence. Melakukan circle of excellence dengan gambaran yang semakin jelas, situasi yang lebih baik dengan gambaran yang lebih jelas. Akhirnya level kecemasannya menjadi 0. Ceritanya begitu. Terus ini di slide yang ke-9. Nah, ini nanti kita akan diskusikan juga tentang strategi gitu ya. Strategi itu pola yang muncul itu tadi. Ini bagaimana akhirnya si Tia mengakhiri kecemasannya gitu ya, ada di level 8, level 2, dan level 0 seperti itu. Di level 1 ya. Oke. Ada di level 1. Jadi ada proses yang dilakukan oleh Tia gitu ya, sehingga dia bisa mengakhiri kecemasannya. Itu sih ini catatanku. Oke, nah mungkin kita sekarang mau diskusi tentang strateginya ya, atau polanya yang polanya yang paling mudah dilihat kalau dari pola ringkesnya ya gitu. Kalau strategi itu kan sebenarnya itu ya VAK atau internal representasi yang ada di dalam pikiran kita gitu kan. Nah, bentuknya kalau yang pertama Upeng bantu diketik ya. Oke. Jadi kalau yang pertama tadi yang muncul adalah gambaran. Gambaran ya, Ti? Gambaran bapak-bapak kan? Tadi yang pertama. Yang level 8 ya berarti ya? Yang di level 8, ya. Di level 8 itu yang pertama muncul begitu dapat informasi, itu kan setelah kejadian itu kan yang muncul adalah gambaran bapak-bapak gitu. Nah, berarti itu adalah kalau di strategi itu visual construct. Visual construct, ya. Jadi sesuatu yang belum terjadi, terus dia sudah membayangkan sendiri. Nah, kemudian setelah membayangkan, tadi Tia muncul self-talk. Ya kan? Ya, ya. Aduh, bisa nggak ya? Aduh, jangan-jangan kan selama ini nggak pernah ya sama. Nah, itu talk gitu. Nah, kalau di strategi, self-talk itu auditory digital. Bener nggak teman-teman? Atau siapa? Bener ya, Vi ya? Ayo kita analisa bersama, Vi. Nah, kemudian setelah itu, setelah auditory self-talk, nah muncul lagi visual construct lagi. Dia pop up dengan pikirannya yang bapaknya semakin jelas, semakin sinis. Kemudian dia situasinya gimana? Nyambung situasinya gimana gitu kan. Kemudian
Nah, visual construct ini dibarengi dengan self talk yang semakin aduhai, nggak karu-karuan lagi kayaknya. Jadi waktu ngebayangin tuh udah mulai tuh cemasnya muncul kan. Cemasnya muncul. Rasa kinestetik tuh. dulu berarti. Kinestetik dulu. Kinestetik Cemasnya muncul. Terus pas cemas lagi, terus self talk lagi tuh muncul. Waduh, bener nih kalau misalkan bener-bener kejadian nih besok begitu gitu ya, self talk lagi. Muncul. Nah, ini terus berulang ya, Ti, yang sampai. Nah, menariknya ini justru level kecemasannya itu dari awal yang mungkin ada khawatir, tapi sampai Mas bertingkat sampai di level 8 ini. Yang menariknya tadi yang kita temukan itu secara visual itu semakin lama semakin jelas dan seolah-olah Tia itu kayaknya setiap hari itu tiba-tiba berada di ruangan itu gitu. Ya nggak? Waktu Iya. Nanti yang kamu rasakan. Jadi awalnya mungkin kecemasannya tuh di tingkat 6 aja nih, di tingkat 6 ya gimana ya besok, terus habis itu semakin jelas, self talk-nya semakin sering muncul, itu jadi kayak menambah kecemasannya gitu. Dan tadi kan Tia, aku tuh nggak ngebayangin bahwa aku tuh ngelihat layar gitu, online, tapi ngebayangin bahwa aku tuh ada di situ. Offline, iya. Oh, berarti ada associate, Peng. Berarti masuk ke filmnya ya? Iya, masuk ke filmnya. Jadi kalau online kan ngebayanginnya cuma di layar aja nih. Di luar sebenarnya, tapi di dalam bayangannya tuh dia ada di dalamnya gitu, kayak kelas offline. Berarti maksudnya tadi makin jelas itu gambarnya makin terang, warna-warni, bergerak Iya, gitu. konstruknya itu dia semakin, jadi kayak kalau bangun rumah itu semakin dicat warna-warni gitu kan. Orangnya yang nggak tahu jenggotan atau enggak, aku kasih jenggot, ya kan? Ada yang kumisan nggak tahu kumisan atau enggak, aku kasih kumis gitu. Jadi kirain awal-awal mungkin yang bikin yang bikin cemas mungkin gara-gara ngebayanginnya bapak-bapak yang nggak keren sih mungkin. Kayaknya gitu tuh. Gendut ya kan, janggutan gitu-gitu. Kalau yang cakep yang dibayangin mungkin beda, Mbak. Drakor makin gitu. Iya. Kayaknya yang bikin ini sama asosiat itu tuh. Asosiasi. Asosiasi. Ini aku yang ini apa Upeng yang ini coba. Udah ya. Lirikan yang sinis gitu kan, padahal mah orang yang biasa aja. Oke. Jadi ternyata kecemasan itu kita bikin sendiri ya. Nggak ada yang tiba-tiba cemas ternyata. Sendiri. Iya, nggak ada yang meningkat sendiri. Ternyata di dalam pikiran kita pun kita kreasiin, yang nggak ada bunga, yang ya dikasih kumis gitu. Kumis ya. Disini-sinisin. Disini-sinisin. Padahal mah di Microsoft Teams-nya muka saya blur. Muka mereka nggak ada. Oke. Nah, di sini kita Jadi itulah mungkin GR juga kali ya, namanya GR itu mungkin di situ juga kali ya. Salah satu negatif impact-nya. Iya. Tadi kayaknya Mbak Maya Kaunang raise hand deh. Mbak Maya. Enggak, udah di lowerin lagi, maaf kepencet. Udah. Boleh loh Mbak. Langsung nimbrung. Ada sharing juga nih Mbak di chat. Oh ya. Apa tuh, Vi? Aku nggak kelihatan lagi share screen. Mbak Anda diagnosis saya bipolar. Saya bipolar. Aku radong soalnya. Ketika manik semua ingin dikerjakan, tapi ketika tidak dapat dikerjakan semua saat itu juga, maka muncul cemas. Entah apa itu, karena bipolar, manik plus cemas itu sudah biasa. Jadi saya minum obat anti cemas deh, kata Pak
studi Mekes. Ya. Ya. Jadi ada gangguan-gangguan tertentu yang memang masih perlu dibantu dengan obat. Nah, untuk next step-nya memang dibantu dengan menyadari pola-pola seperti ini, Pak. Tiba-tiba kalau maniknya mau muncul, itu internal representasinya seperti apa polanya, sehingga nanti kita mudah untuk kira-kira mau berhenti dan mau diapakan gitu. Sampai dengan awareness di situ itu perlu dilatih terus. Nah, di level 2 sama sebenarnya polanya, Peng. Visual construct juga blur. Gitu kan. Bedanya cuman di intensitasnya. Intensitas gambar sama perubahan di self talk-nya. Polanya sama, bedanya di intensitasnya ya. Iya, intensitas gambarnya yang tadinya cerah dengan ini dia sudah blur mukanya. Kemudian auditory digitalnya, self talk-nya muncul tapi sudah dengan kalimat yang berbeda. Nah, yang di level 2 ini asosiat apa asosiasi atau disosiasi? Level 2 itu setelah ini Mbak Anda ini ya? Setelah Mbak Anda ngejelasin itu disosiat masih. Jadi setelah Mbak Anda ngejelasin itu aku merasa kan aku kayak melihat lagi tuh. Ada proses disosiasinya dulu baru besokannya aku mencoba untuk asosiasi gitu. Karena pakai circle of excellence gitu. Pakai circle of disosiasi dia melihat situasinya seperti apa, kemudian dia mendetailkan lagi pada saat circle of excellence, kemudian lihat di situ untuk ambil step-nya. Oh gitu. Oke. Nah, kalau di level 0, di level 1 itu menariknya tambahannya adalah di level identity sama di pemaknaannya level identity sama spiritual tadi. Ya enggak? Ini membantu, bermanfaat. Aku as a coach gitu kan tadi bilang aku memfasilitasi. Di level 1-nya ada perubahan makna di situ. Awareness di situ di identity sama di spiritual levelnya kalau NLL ya. Jadi reframing lah kalau kita pakai ini berarti ada makna baru atau reframing kalau pakai human model of the world. Nah di levelnya level identity sama spiritual di situ. Nah, gambarnya, nah ini visual construct juga karena belum dilakukan kan juga kan sebenarnya visual construct juga dia membayangkan muka bapaknya itu sudah berubah dengan ekspresi ramah, kemudian dia sendiri ekspresinya tidak sendiri juga bisa nyambung ngobrol sama bapak-bapaknya gitu. Self talk-nya juga polanya mirip visual construct, self talk. Kemudian tadi yang level 1 tuh. Itu sih. Polanya sama. Sama dengan yang itu ya. Sama dengan yang level 8. Iya. Cuman memang sudah gambarnya berbeda gitu. Beda. Cuman ekspresinya sudah berbeda. Jadi level 8, 2 dan 1 ini kalau kita mau lihat dari VAK-nya berbeda semua gitu. Yang ini, yang 8 itu jelas banget tapi dengan ekspresi yang membuat dia takut. Level 2 itu mukanya di blur. Level 1 itu mukanya jelas lagi tapi ekspresi yang lebih ramah, senyum, apa dan gitu. Oke. Menarik ya. Ini kita jadi memahami kenapa sih kita perlu belajar submodality, belajar soundtrack, belajar otak-atik itu gitu. Ternyata pada saat melihat polanya ini, ternyata pada saat diubah begitu pun itu akan mengubah.
Kalau ngelihat ini tuh tadi yang paling bisa nurunin tuh apanya ya, Mbak? Yang dari 8 ke 2. Ya, atau dari 8 ke 1 gitu. Dari 8 ke 2 itu kalau aku ngelihat tadi karena Tia gambarannya ya secara visualnya, visual konstruknya udah berbeda, Vi. Nah, Ya, ini kalau aku ini Mbak, kita mungkin langsung bahas di yang bagian personal strength itu Mbak. oh ya benar. Oke, supaya ini ya. Ini perlu dibahas nggak? Kayak gambarnya udah itu tadi. Udah. Nah, jadi sebenarnya kalau yang kalau kita melihat personality gitu ya, kepribadian atau gangguan lah ya dalam NLP, sebetulnya ini Pak Richard Bolstad dan Pak Benhammer kalau nggak salah ya, itu menggambarkan seperti ini, bahwa ketika seseorang itu mengalami kecemasan, dia itu ada di posisi ini, posisi asosiasi, dan dia itu mencang down gitu. Nah, kalau asosiasi tadi kan kita udah ini ya dapat gambarannya yang di Tia itu tadi ya. Dia tuh detail banget gitu ya. Dan dia tuh gambarnya dia ada dalam kondisi itu gitu kan. Dia bukan sebagai penonton tetapi gitu ya. jenggot-jenggotnya sampai selirikan-lirikan matanya kayak gitu loh. Itu kan cang down sekali ya, maksudnya sangat detail gitu ya, sampai dibedah sekalimat-kalimat yang pertanyaan yang mungkin yang dianggap sinis gitu itu muncul gitu. Nah, kenapa kok tadi di awal gitu disampaikan presuposisinya bahwa setiap orang atau setiap individu punya sumber daya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, sebenarnya sumber daya orang yang anxiety, sorry. Jangan nangis, Topeng. Jangan terharu gitu, Mbak. Jangan anxiety, Mbak. Jadi, sebenarnya sumber daya orang yang anxiety itu kalau menurut yang sudut pandangnya ini ya ada di sini gitu ya, kemampuan dia untuk associate dan kemampuan dia untuk yang down, untuk menggambarkan segalanya dengan detail kayak gitu dan merasa terlibat. Nah, jadi konteksnya di situ ya Mbak, maksudnya yang tadi aku maksud itu kalau diambil keahlian itu tuh kalau ditempatkan di konteks yang lebih berdaya itu karena dia kemampuan asosiasi dan cangdownnya itu ya. Iya. Sudut pandang dia gitu. Jadi kayak tadi, kenapa kok Tia itu akhirnya bisa turun ke level 2 ketika dia bisa mendapatkan gambaran dari Mbak Anda dengan detail. Itu kan asosiasi banget tuh ya, cangdown banget tuh ya gitu ya. Jadi dia tuh udah dapat gambarnya dengan detail gitu ya. Dan itu kan resource-nya Tia sebetulnya kan ya. Dan kita sebagai orang yang membantunya, taruhlah gitu ya, membantunya, kita bisa menggunakan resource yang dipunya itu, yaitu membayangkan sesuatu dengan detail gitu. Nah, kok putus-putus tapi. Halo? Ya. Jadi kalau kita mau ngomongin soal personal strength model gitu ya, berarti ketika terjadi kecemasan ini gitu ya, kecemasan kan polanya kan selalu begini ya. Kenapa sih orang itu cemas ya? Karena orang itu merasa terasosiasi dan bayangkes yang sesuatu yang sangat detail yang mungkin sebenarnya tidak terjadi gitu loh. Beda dengan kalau yang personal strength model yang depresi itu kan orangnya cang up dan asosiasi ya gitu ya. Beda. Nah, kita membantunya ya dengan cara yang sama gitu loh, dengan asosiasi dan yang down. Nah, bisa juga gitu ya tadi untuk memberikan memberikan pemberdayaan yang lebih kayak gitu, kayaknya memang perlu geser dia gitu, yang geser dia itu sementara
ke tempat yang berlawanan, misalkan di chang up dan didisosiasikan. Kalau Tia tadi sih pas kondisinya atau pas kejadiannya ketika dia reframing, mengambil pembelajaran, itu kan udah disosiasi tuh ya. Dia disosiasi, terus dia mengambil pembelajaran, dia di chang up, akhirnya dia balik lagi dengan circle of excellence, balik lagi ke asosiasi dan chang down lagi. Gitu. Kalau kita lihat dari strukturnya personal strength model sih, kalau sependek pemahamanku begitu. Gitu, teman-teman. Nah, ini solutif, bikin Mbak solutif. Nah, aku nambahin dikit ya, nambahin dikit. Kalau kita mau kembali ke sini, apa namanya yang tadi ini ya, polanya itu kan dia mengkonstruk sesuatu yang belum terjadi, gitu ya. Dengan mengkonstruk associate gitu. Jadi dia sangat detail, sangat terhadap situasinya, dan dia associate yang berada di situ. Makanya tadi dijelaskan misalnya kalau anxiety itu chang down dan associate, dan ini kalau kita di NLP kita mengenal namanya pacing gitu. Nah, kita bisa membantu atau kita bisa taruhlah tidak membantu, karena NLP itu kan digunakan untuk diri kita sendiri ya. Pada saat kita memahami pola ini, oke, aku anxiety itu biasanya orangnya suka membayangkan sesuatu yang belum terjadi, yang itu membuat dirinya cemas gitu. Nah, mengganggu, kalau ini berlebihan mengganggu, tapi ini adalah strength yang ada di dalam diri, potensi yang ada di dalam diri kita. Kalau bisa dikatakan ini kita perlu pacing nih dengan kebiasaan berpikir kita. Jadi pacing itu tidak hanya mempacing metaprogram, tapi juga mempacing cara kita pola-pola di dalam internal representasi kita, program-program yang ada di dalam pikiran kita. Nah, pada saat kita mempacing ini bisa kita gunakan untuk mengubah juga ke sesuatu yang lebih memberdayakan, kalau tadi Via bilang gitu ya. Jadi, nah ini kan sesuatu yang tidak memberdayakan, nah gimana cara mengubahnya? Nah, kenapa kita sampai mencoba mendetailkan sampai ke strateginya, supaya kita tahu dan bisa mengulangnya pada saat tadi di level 1. Ternyata pada saat di level 1 kita lihat di Tia tadi, polanya sama, di level 2 pun juga polanya sama. Itu yang membuat dia begitu. Tapi kalau tiba-tiba kita ngajak dia dengan pola yang sangat berbeda gitu kan, itu akan membuat dia mungkin tidak nyaman. Nah, itu belajar coach dan lain sebagainya, ini akan sangat membantu ya pemahaman ini pada saat kita akan memfasilitasi klien gitu. Jadi kalau melihat ini tadi, benar nggak Mbak, kalau misalnya sebetulnya yang lebih berperan itu adalah kontennya, bukan strukturnya. Jadi kontennya, jadi apa yang di visual construct itu loh. Kan sama-sama visual construct. Struktur, sayang. Kenapa? Visual construct itu kan struktur. Iya, tapi PAK itu kan struktur. Aku malah bingung ya. Ya, tapi maksudnya yang isinya yang dibayangkan itu kan jadi beda kan? Ya, itu beda nggak sih? Isinya beda nggak? Isi yang dibayangkan itu, isi filmnya itu beda nggak? Struktur beda. Strukturnya beda. Strukturnya yang beda. Bukan isinya ya? Wajahnya berubah, bayangan wajahnya berubah, kalimat-kalimat yang muncul dari Tia dan peserta berubah. Itu kan VAK, struktur. Kontennya sendiri apa? Ya dia memfasilitasi peserta yang sama sebenarnya. Bukan, maksudnya gini. Kan tadi ada audio yang berubah tuh. Ada self talk yang berubah. Ya. Kalau audio itu, kalau kita ngomong struktur audio kan volume, tempo, gitu kan? Arah datangnya audio gitu kan? Tapi kalau isinya sendiri ya apa yang terdengar itu kan? Makanya kenapa aku bilang kontennya berarti yang
lebih berperan di sini itu. Oh ya, jadi ada perubahan-perubahan makna, perubahan-perubahan suara itu tadi ya yang dimaksud. Maksudku ya apakah bisa dikatakan gitu itu? Nah, menurut teman-teman atau Mas Teddy bisa membantu kalau sepemahamanku self talk itu masuknya ke auditori digital ya, masuknya ke struktur. Iya. Iya. Ya betul. Perubahan ya, gimana Mas Teddy? Iya betul. Jadi itu bukan kontennya ya Mas? Bukan konten, masih di struktur ya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Konten dan struktur itu saling berintegrasi kan. Jadi kita bisa lihat strukturnya, bisa lihat kontennya. Mengubah strukturnya bisa, mengubah kontennya bisa. Soalnya kan, maksudnya kalau kita bicara nyari the difference that makes difference itu kan, kalau kita ngubah strukturnya doang, kontennya masih sama, apakah anxiety-nya turun gitu? Kalau kita ngubah kontennya tanpa ngubah strukturnya, ya makanya berarti kan tinggal orangnya kan? Jadi maksudnya konten dan struktur itu dua-duanya ada. Nah, mau diubah yang mana? Kadang-kadang ubah salah satu sudah berubah yang lain. Kadang-kadang harus dua-duanya. Oke. Jadi yang dibayangin Tia itu bisa cuman strukturnya yang diubah, si kumisnya dihapus itu ya. Atau bisa sekalian orangnya nggak usah dibayangin gitu. Bayangin yang lain aja. Nah, mana yang cocok gitu. Ya, betul. Mana yang cocok, karena itu tadi yang dari kita kalau dari buku yang di sini ya, di Structure of Personality ini, di situ kita diminta justru kita yang mempacing pola-pola dari klien gitu, dari orang yang mau kita bantu, sehingga kita tidak bisa memaksakan tiba-tiba suruh ngilangin aja. Itu bisa jadi nggak nyaman loh buat Tia, gitu. Jadi ya udah sekarang coba bayangin ini dikecilin terus dihilangkan. Bisa jadi membuat dia nggak nyaman malahan justru, gitu. Itulah kenapa pacing itu tidak hanya pada saat pacing kita komunikasi saja, tapi juga pacing dengan polanya dia tadi gitu. Kenapa kita ini tadi yuk kita coba kita bedah sampai ke strateginya supaya lebih mudah mempacingnya ketika kita akan membantu orang lain. Misalnya ini membantu orang lain. Kalau untuk diri kita sendiri jadi lebih mudah, kita jadi tahu potensi kita tuh sebenarnya apa toh gitu. Jadi submodality itu nggak selalu yang harus dihilangkan orangnya, diotak-atik dan lain sebagainya. Tapi kita hanya tadi mengubah, ngilangin kumisnya, yang jadi serem jadi senyum gitu ya. Itu justru membuat dia lebih nyaman dibanding menghilangkan. Itu yang penting. Jadi kita jangan memaksakan. Inilah ini ya. Menariknya modeling ya, tiap orang itu pasti punya cara yang berbeda. Bisa jadi yang kita bedah saat ini itu juga nanti caranya teman-teman tidak selalu yang kumisnya jadi hilang terus tidak senyum jadi senyum. Bisa jadi dengan cara Mas tadi atau sama sekali menghilangkan atau mengkaburkan. Nah itu yang dipakai Tia yang kedua kan, mengkaburkan tadi itu ada di level 2, tapi ternyata begitu mencerahkan lagi dengan ekspresi yang berbeda, itu membuat dia lebih nyaman gitu. Nah, ini yang perlu insight malam ini kayaknya, diskusi kita malam ini. Gitu. Itu yang perlu di-pacing. Jadi pada saat orang lain cerita atau kita mencoba memahami diri kita sendiri, justru itu yang pola sekarang yang sudah kita miliki itu yang perlu kita catat. Kemudian itu kita gunakan lagi untuk mengubah menjadi diri kita yang lebih berdaya. Itu sih, kayaknya. Mungkin kalau teman-teman ada pendapat yang lain. Itu ya Mbak Lia silakan Mbak. Oh ya Mbak Lia silakan Mbak Lia. Waktu kita sudah selesai dan sekarang silakan Mbak Lia sudah waktu dan tempat dipersilahkan. Mbak Lia kesimpulannya. Ini ada
Ada dari Mbak Desi, maaf, aku Desi tadi pakai akun suami untuk kecemasan karena manik tidak bisa dikurangi nggak tuh Mbak? Tadi untuk kecemasan karena manik tadi bisa dikurangi nggak tuh Mbak? Bisa dikelola, Bu Desi. Bisa dikelola. Kecemasan itu kan state ya. Pada saat kita bisa memahami, mengenali polanya tadi yang kita bahas barusan ini, kita bisa mengelolanya sampai nyamannya ada di level berapa. Bisa jadi teman-teman nggak kayak Tia, sampai di level 1, di level 2, level 3 itu sudah nyaman ya, itu nggak ada masalah. Setiap orang punya apa level kenyamanan yang berbeda. Dan memang, nah ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa sama halnya kayak kita sedang membentuk apa ya, kebiasaan baru sesuatu gitu. Pada saat kita mau membiasakan diri menyadari sesuatu yang ada di dalam diri kita, termasuk cara berpikir, itu juga butuh waktu gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang instan yang tiba-tiba kita bisa. Kalau misalnya kita kenali pola belajar kita, mengenali kita itu seperti apa, apakah dengan mencatat, apakah dengan merekam, atau apakah dengan apa, kita yang paling tahu, sehingga kita benar-benar bisa mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan. Nah, kalau di psikologi kadang-kadang kita akan memberikan PR, apa sih pada saat kamu marah, coba misalkan 1 minggu ke depan, kalau misalnya kamu sedang sedih, marah, kecewa gitu, tuliskan pada saat kamu marah itu apa yang kamu pikirkan dan lain sebagainya gitu ya, secara VAK suruh menuliskan, sehingga pada saat itu terus-menerus dilakukan, awareness akan muncul, tahu polanya sendiri dan tahu oh pas turun itu kayak apa sih, menjadi seperti apa. Nah, itu perlu disadari. Nah, ternyata awareness ini adalah skill yang sangat esensi perlu kita miliki ya dalam hal apapun gitu. Jadi kalau di NLP itu adalah sensory equity, itu perlu kita latih terus-menerus, terutama untuk diri kita sendiri, karena pada saat kita mencoba menselaraskan diri, baik itu menggunakan NLL ataupun lainnya, awareness ini atau sensory equity ini juga sangat penting. Apakah kita memang benar-benar sudah selaras atau belum, kita bisa menyadarinya dari sensory equity. Itu sih. Gitu Bu Desi kira-kira. Nah, ada pertanyaan. Ini ada yang, ini Sari siapa ya? Sari Jogja bukan? Sari. Tanyanya ke Tia tapi masuknya ke aku. Tanya, Tia, berapa lama sampai gak Tia bisa cerita kayak gini sambil mentertawakan diri sendiri? Berapa lama ya? Ya kalau sekarang sih, ini kan karena apa namanya, udah kejadiannya yang parahnya itu udah lama nih, dari zaman kenal Mbak Anda tuh dari zaman 2016. Nah, 2015-2016 itu benar-benar kecemasannya itu benar-benar parah sih, lebih jauh lah, lebih parah daripada ini, menghindarnya segala macam. Nah, kalau untuk sekarang karena sudah menyadari gitu ya, itu udah mungkin sehari pas itu berulang selama 3 kali itu berulang pemikiran-pemikiran itu udah, oh kayaknya ini ada yang nggak beres nih sama pemikiran ini gitu, ini harus di stop nih, gimana kayak gitu sih. Jadi waktunya berapa lama ya? Nggak lama sih kalau yang sekarang. Yang kejadian ini nih kejadiannya kapan tuh, Ti? Maksudnya 2 minggu yang lalu. Iya. Kok aku yang tahu ya? Ya 2 minggu yang lalu. Aku ini ya bukan bisa. Ku amati Tia itu banyak perubahannya. Jadi memang dia perubahannya itu bertahap ya. Kenal aku 2015, 2016, 17, 18 itu sudah mulai banyak berubah sebenarnya 2018. Dan benar-benar optimal dengan dirinya ya 1 tahun terakhir ini sebenarnya. Kalau dari pengamatanku ya, 1 tahun terakhir benar-benar dia bisa mengoptimalkan apa yang ada di dalam dirinya.
Itu jauh banget dari tahun 2015. Iya, jadi kalau ketemu sama orang, kalau dulu ya, misalnya di puskesmas gitu, ketemu sama dokter yang menurutku itu galak gitu, padahal dia juga nggak pernah marahin, nggak pernah ngobrol gitu. Itu bisa, kalau mau papasan tuh aku langsung balik badan, terus aku langsung pura-pura kamar mandi, diem gitu bentar. 1, 2, 3, gitu. Sampai aku merasa bahwa dokter itu udah nggak ada lagi di ruangan itu. Kayaknya udah nggak ada nih, kayaknya udah nggak ada, intip-intip bentar, oke baru aku jalan. Gitu. Itu kalau dulu. Iya. Tuh, Mbak Sari. Yang maksudnya dari belajar NLP itu Gatia dari bareng ya kita ya 2016 2017. Banda duluan 2017 Aku dulu ya. 2017. Tia belajar NLP 2017. Mulai ikut NLP coach itu sudah mulai ada perubahan. Cukup banyak loh, justru bahwa 2018 itu cukup banyak perubahannya. Dan perubahan terkait ini ya, perilaku, kemudian ngomong. Nah, dia mulai memaksimalkan potensinya ya 1 tahun terakhir ini. Berapa tahun tuh? Ya kurang lebih segitu. Mulai kita belajar, kemudian menyadari dirinya, kemudian mau menumbuhkan dirinya, kurang lebih itu ya kurang lebih 2-3 tahun itu kalau benar-benar belajar. Itu ikut PG terus ya, Ti? Iya. Itu pun di seret-seret Mbak Anda. Ayo Gatis Siriani hilang lagi. Oh, dia bilang PG. Gitu teman-teman. Oke, teman-teman yang lainnya ada diskusi yang lainnya atau Mbak Upeng, yang tadi itu yang apa namanya personal strength model itu kan yang anxiety di sebelah kiri bawah ya. Kalau yang sebelah, kalau kotak-kotak yang lain isinya apa? Banyak sih Mbak, banyak sih. Contohnya. Enggak soal. Ini aku baru bacanya yang anxiety sama depresi. Kalau depresi itu associate dan chang-up. Itu PG berikutnya. Oh, siap. Oh, ngono. Oke. Boleh, PG berikutnya depresi boleh. boleh. Soalnya dari ini tuh saya mikir ini Mbak, apa namanya? Di sini kan banyak yang sering bahas tentang bakat ya. Salah satunya mungkin saya itu kan yang termasuk tinggi adalah analisis dan deliberatif. Jadi yang Changdong itu tuh kayak semacam otomatis gitu. Jadi apakah nggak tahu ya, apakah orang-orang dengan bakat-bakat tertentu tuh memang punya kecenderungan anxious gitu. Jangan-jangan apakah ada, nggak tahu ya apa ada korelasinya ya. Jadi maksudnya itu kan kalau bakat itu kan kayak sesuatu yang kayak refleks aja ya, sesuatu yang gampang gitu ya. Tiba-tiba aja langsung mau bayangin ini sampai sedetail-detailnya gitu. Ya karena memang bakat gitu. Iya, ini kan yang kita omongkan bakat ini bisa jadi teman-teman yang ada di sini ini ya belum sepersepsi dengan kita. Yang dimaksud bakat sama Tia itu yang ada di talent mapping maksudnya kan? Oke. Jangan nanti khawatirnya ada teman-teman bakat nari, bakat apa gitu kan? Oke. Jadi yang Iya. Ya Mbak, yang di talent mapping maksudnya. Tadi yang aku sebut. Kayak kan ada orang yang bakatnya apa sih ya? Yang bakat jadi auditor tuh yang mikirnya jelek-jelek terus tuh bukan jelek-jelek maksudnya deliberatif ya. Nah, itu aku juga termasuk tinggi di situ gitu. Jadi kayak gara-gara ini ya. Gara-gara itu enggak. Sebenarnya kalau di talent mapping itu kan ada namanya morality ya. Morality itu terkait dengan bagaimana kita sudah bisa mengelola bakat itu dengan baik. Bisa jadi kalau memang kalau di Galup itu kan yang ada balkoni, yang ada basement gitu kan. Nah,
di talent management kalau misalkan itu belum dikelola dengan baik, bisa jadi itu jadi orang yang gampang cemas kalau deliberatifnya tinggi dan tidak kelola dengan baik. Apalagi ada turistik misalnya. Nah itu pengelolaan sih di situnya. Ya, itu. Jadi ingat kata Mas Adi, apa-apa yang kita sadari bisa kita kendalikan gitu ya. Setuju sekali, itu kalimat yang sangat ampuh. Insight-nya adalah awareness itu. Jadi maksudnya ya kan bahkan sesuatu yang kesannya kesannya negatif ini ternyata kan sebetulnya timbul dan hadir dari excellence gitu. Iya. Ya, kelemahan kita tuh sebetulnya kan kekuatan kita. Pun sebaliknya ya, kekuatan kita tuh ya sebetulnya kelemahan kita sometimes. Jadi ya kita memang perlu mengelola dan menyadari saja nih, gitu ya. Agar itu bisa tepat guna, bisa ya entah kapan gitu. Entah kapan. Iya. Jadi bener gitu yang baru belajar NLP gitu atau mungkin yang baru gabung dengan di Indonesia NLP Society gitu ya. Jadi yang tadinya kepikir bahwa NLP itu teknik yang simple, iya sih simple kalau misalkan kita hanya belajar teknik-tekniknya saja gitu. Kayaknya cepet banget gitu ya. Set gitu, kecemasannya hilang gitu. Nah, pada saat justru yang paling penting kalau insightku ya selama belajar di Indonesia NLP Society itu yang paling penting adalah awareness dengan pola-pola yang ada di dalam diri kita gitu. Nah pada saat kita menyadari itu maka kita bisa mengelolanya dengan baik. Ya itu tadi kalimatnya Mas Teddy gitu. Bisa mengelolanya karena kecenderungan setiap orang punya kecemasan ada. Kecenderungan orang bisa depresi ada, kecenderungan orang mengalami gangguan secara psikologi semuanya punya gitu, semuanya punya, tinggal bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik. Nah tadi kalau Via tanya nih yang di sini nih depresi manik, Vi. Oke. Lagi buka bukunya tadi. Ini depresi manik, terus kalau yang di sini psikosis, di sini adalah angry. Kapan lah kita bahas. Banyak soalnya itu kalau bahas yang kotak-kotak itu. Iya. Menarik ya. Dan ini aku ketemu kalimat yang ini banget yang terkait dengan kecemasan ya gitu ya. Kecemasan itu akan semakin membesar, semakin menguat saat kita memeliharanya dengan self talk. Gitu. Di bukunya itu begini. Jadi ketika kita itu memelihara self talk yang negatif itu gitu ya, kayak yang tidak memberdayakan itu, ya jadinya akan semakin besar anxiety-nya. Itu kenapa ya itu tadi ya gitu, kita punya potensi gitu ya, punya potensi dengan asosiasi tadi ya, untuk yang sedang mengalami ansietas punya asosiasi dan punya candown, ya itu yang digunakan gitu. Nah, tadi kalau melihat polanya how to-nya itu kan dari associate pada saat dia anxiety, kemudian ada step lagi adalah break state ya. Jadi dia mau sampai kamu kayak gini terus gitu. Itu kan kayak menghentikan apa yang sedang berjalan di dalam pikirannya gitu kan. Nah setelah itu dia mencoba melihat kembali, itu mengevaluasi atau menganalisa kondisi, itu sudah dalam kondisi disosiasi. Nah melihat kembali, bagaimana, begini, dia menata ulang apa dari skenario-nya tadi, ditata ulang, kemudian dia associate lagi dengan circle of excellence-nya. Itu polanya kira-kira. Teman-teman. Begitu teman-teman. Oke, ini dari Mbak Sari nih. Self talk mengganggu luar biasa kemampuan cang-cangnya Gatia luwes. Cang-cang itu soalnya aku kebayangnya si Cipmung gitu ya.
Iya, Tia itu self talk-nya luar biasa liarnya tuh, Mbak Sari. Luar biasa liarnya. Begitu. Mudah-mudahan apa ya yang kita bahas malam hari ini bermanfaat buat teman-teman dan bermanfaat untuk saya pribadi gitu ya. Saya pun jadi banyak hal juga. Gitu. Oke, Mas Teddy, silahkan. Aku mau kasih komen dong. Saya sudah minum bentar. Boleh. Sudah deg-degan kalau Mas Teddy komen. Enggak, aku tertarik mengomentari pembukaannya Gatia yang dibilang suka hilang dulu. Nah kan aku terpanggil nih, aku terpanggil. Jadi kan aku pernah jadi pelaku juga kok. Nah iya, makanya begitu udah sembuh gitu ya. Nah, terus kan ini apa? Kita melihat akulah melihat Gatia yang kemudian bisa berkontribusi yang luar biasa gitu kan. Berarti kan saat dulu itu sebenarnya udah bisa gitu, cuman terhalangi dengan ini ya dengan problemnya kan. Nah, tapi di sisi lain ya, kemungkinan untuk sembuh itu berarti mesti diusahakan gitu, karena aku pernah nulis di video yang judulnya sembuh. Sebenarnya ada banyak Mas putus-putus pada tanggung jawab yang kita. Pi? Sekarang Pi? Putus-putus tadi nggak dengar. Sekarang lebih oke. Oke, tadi sampai mana? Tadi perlu diupayakan. Usahakan. Sampai tulisan. Ya, hilang. Kayaknya lari dulu ke bawah apa kemana gitu. Ke atas. Piye. Sampai kesembuhan itu perlu diusahakan. Oh iya. Jadi kan aku pernah bikin video judulnya bersungguh-sungguh untuk sembuh itu kan. Karena sebenarnya pada dasarnya pada saat kita nggak sembuh, terus misalnya ya kayak Gatia waktu dulu ya ngilang gitu kan, itu kan pasti ada pekerjaan yang tidak tuntas gitu. Padahal ada orang yang mungkin sudah bergantung pada pekerjaan itu. Dan bayangkan misalnya kita seorang dokter yang mengalami kecemasan itu tadi, udah jadwal operasi terus tiba-tiba menghilang, kan repot tuh. Untuk kita dokter gigi kayak Bu Leni yang baru nyabut satu terus dia pengen hilang gitu misalnya, bayangkan baru satu. Jadi dia ada banyak pekerjaan yang kalau tidak dituntaskan itu merugikan orang gitu. Nah kita nggak pernah tahu nih, ya kan berapa kerugian yang bisa menimpa orang gitu, yang sudah mempercayakan sesuatu kepada kita. Nah makanya pada saat kita punya problem itu mesti serius yang menyembuhkan diri, meminta bantuan. Karena sebenarnya manusia pada dasarnya ya sehat gitu, bisa. Buktinya Gatia begitu menemukan solusi, aku sih ngeliatnya luar biasa ya. Lihatlah live-nya Gatia di Adante itu kan begitu dilepas dari kecemasannya itu kayak apa ya, menyeruak gitu kan. Dan itu bukan berarti stabil, harus dipelihara kan, bisa jadi manusia naik turun, jadi harus dipelihara, jadi harus diusahakan kesembuhannya, dan kalau sudah sembuh harus dipelihara, karena makin akan banyak orang yang kemudian bergantung kepada kinerjanya Gatia gitu, makin banyak orang yang kemudian mengandalkan, kan makin bagus kerja kita, makin banyak yang mengandalkan gitu. Jadi kalau kita lagi sakit ya harus diusahakan sembuh gitu. Karena possibility sembuh itu ada gitu.
Thank you Katia. Iya, sama-sama Mas. Kalau Mas Teddy udah ngomong tuh semuanya hening. Hening, iya. Tapi kalau nggak tahu kalau sakit gimana ya? Apa Vi? Ya, iya tuh. Kenapa Vi? Kalau nggak tahu kalau sakit gimana Mas? Ya bukan nggak tahu sih, mungkin nggak mau tahu ya. Nah, ya justru itu. Nah iya, maksud gini loh, ya pas Katia hilang itu kan pasti udah dikasih feedback, ya kan? Pokoknya perilaku yang berlebihan itu pasti ada yang perlu disembuhkan aja gitu. Ya. Mau perlu menyendiri, sholat 5 waktu tuh cukup kok, tambahin tahajud wis toh. Udah cukup buat menyendiri untuk orang normal. Kalau kita butuh lebih dari itu, berarti kita lagi nggak normal, itu aja. Makan 3 kali sehari, porsinya sepiring itu cukup. Kalau lebih dari itu, berarti udah nggak normal gitu. Atau nggak makan, mesti nggak lapar. Di antara jeda itu atau pas lagi puasa wajar dong. Tapi kalau berhari-hari nggak lapar, pasti ada masalah. Iya, semua yang berlebihan itu pasti masalah. Jadi awareness juga ke kalibrasi-kalibrasi yang normal itu tadi ya? Iyalah. Capek sehari istirahat, wajar dong. 2-3 hari istirahat, nggak keluar rumah kok masih capek. Ini pasti ada masalah. Entah fisik apa psikis gitu. Ya. Saya merasa terjewer. Mengheningkan kita selesai. Gini loh, intonasinya Mas Teddy itu intonasi mengajak kita berpikir gitu. Jadi Mas Teddy selesai kalimatnya, kita tuh di sini tuh muter. Masih loading. Itu kalau udah beribu-ribu sesi mungkin kayak gitu ya Mbak. Jadi ngomong biasa pun tuh state elicitation. Kompetensi yang paling susah. Iya. Saat malam ini segala sesuatu yang berlebihan itu pasti terjadi masalah. Thank you Mas Teddy. Langsung hening. Ah, itu enggak sih kemarin lihat berita tank nabrak itu loh. Apa Mas? Tank belok, jadi tank TNI keluar dari area terus belok tiba-tiba nabrak itu loh. Ya bayangin kalau itu cuman Avanza sih paling nggak apa-apa. Begitu tank kan bebannya pasti luar biasa ya. Maksudku kadang-kadang orang nggak sadar bahwa dia tuh diamanai sesuatu yang sangat penting gitu kan. Dan ya faktanya semua pekerjaan penting sih. Jadi kadang-kadang tadi tuh dia merasa ini cuma masalahku sendiri, padahal ada amanah yang dia tanggung. Aku bilang nggak ada pekerjaan yang nggak penting itu sederhana aja deh, nggak tahu deh teman-teman di komplek itu ada petugas sampah kayak gitu ya. Coba pas Lebaran itu dia lagi libur seminggu, wah nggak karu-karuan itu numpuk sampah kan. Padahal sehari-hari dia nggak kita lihat, nggak kita soroti kan. Tapi kalau dia nggak ada ya repot. Kecil apapun itu penting. Ini bayangkan petugas sampah itu 2 minggu ngilang gitu. Ya udah repot tuh sak komplek itu. Petugas sampahnya cemas, Mas. Nah iya makanya kalau mengalami kecemasan terus 2 minggu ngilang itu kan repot tuh sak kampung itu. Jadi maksudnya ya anxiety itu mau siapapun tuh ya tetap harus diselesaikan gitu ya. Iya betul. Everybody matters. Tapi ini menarik loh, bisa jadi segmen khusus PG Nusantara. Kan biasanya kita modeling apa yang excellence gitu kan. Ini juga excellent. Iya, maksudnya perkara model excellent yang kayak gini kan seru juga ya.
Jadi kalau dibahasakan di bahasa awam juga bisa dibilang anxiety itu terjadi ketika kita hidup tidak di masa kini gitu ya. Di masa depan. Di masa depan. Berarti Karena masalah itu selalu terjadi ketika kita tidak hidup di masa kini. Entah hidup di masa depan atau hidup di masa lalu gitu kan, gagal move on. Iya. Kalau anxiety itu tadi visual construct, mungkin pertanyaan untuk PG selanjutnya adalah apakah depresi itu adalah visual construct juga? Bukan, depresi itu visual recall. Jadi, makanya masa lalu ya? Oke. Hidup di udah masa lalu. terjawab, nggak usah sampai PG depan. Iya. Harusnya nanti kan di PG depan gitu loh, Mbak. Siapa tahu mau depresi di PG depan. Ngerasain depresi ya? Sama-sama Bu Dewi. Iya, depresi di mana? Dewi Malaysia apa Dewi psikolog? Nggak tahu. Atau Dewi dokter? Oke, teman-teman, mungkin kita tutup dulu ya sebelum diskusi apa yang sebelum jadi anxiety beneran, Mbak. Udah malam soalnya. Ini jam berapa sih? Aku sampai tidak menyadari. Jam 10, Mbak, jam 10. Oh, ya. Oh, masih jam 10. Biasanya sampai jam 12. Oke, jadi terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir dan sudah berkenan berdiskusi bersama kami di PG malam hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan nanti ke depannya juga semakin bervariatif ya, banyak hal lagi gitu sehingga kita benar-benar bisa belajar paling enggak untuk diri kita sendiri, menyadari untuk diri kita sendiri pada saat ada modeling yang excellent juga, mudah-mudahan itu juga bisa kita model untuk aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya masih kurang. Mudah-mudahan ini belum pembahasannya belum dalam, belum memuaskan gitu sehingga nanti kita akan belajar terus dan kita bisa mencapai atau mendapatkan ilmu yang benar-benar sesuai dengan diri kita, karena bisa jadi apa yang disampaikan, karena kan kita punya filter ya, bisa jadi yang hari ini kita bahas hanya beberapa yang memang dibutuhkan oleh teman-teman, jadi hanya beberapa yang tersimpan gitu. Terima kasih dari kami Jogja Chapter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimulai. Monggo kalau teman-teman yang sudah mau istirahat, jika teman-teman yang masih mau diskusi, monggo juga, masih ada Mas Teddy yang siap untuk menjawab. Mas Teddy udah ya. Pamit ya. Rekornya di sini. Rekornya di ya, betul. Rekornya di